daerah itu tuh dulu ada makam, bukan makam besar, mungkin makam keluarga mungkin. gitu. Nah, ada makam yang kebetulan makamnya dia tuh nggak kepindah. Jadi emang saya tanya, emang lihat apa gitu, kayak kunti, justru nggak sadar, makanya saya bilang permisi. Oh, jadi taunya orang gitu. Di rumah saya sadar. Terus kalau misalkan yang tadi bukan orang, apa gitu. emang setelah saya permisi, dia emang nggak jawab apa-apa, dia cuman diem nunduk gitu. Ngebelakangin tapi Ngedepanin. oh depan. Ngedepanin. Makanya saya bilang permisi. Cuman yang bikin aneh, ya kenapa saya nggak nyadar kalau itu Iya. makhluk halus gitu. Sementara teman saya yang nyadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Amarta Channel. Nah guys, sudah masuk malam Jumat, waktunya kita bersama narasumber. Nah, di sini sudah ada Kang Pian yang akan menceritakan pengalaman horornya. Selamat malam Kang. Ya, selamat malam. Nah Kang, kira-kira Kang mau ceritain pengalaman horor apa aja Kang? Cerita di rumah angker ya, yang saya sering melihat sekelebatan makhluk gaib yang mungkin bikin saya ngerasa serem gitu. Itu kira-kira Kang sosok apa aja Kang waktu itu? Sosoknya seorang perempuan, lumayan bikin saya takut. Terus maaf ya, ini telanjang. Kang, tahan dulu ya Kang ceritanya. Nah guys, sebelum kami mulai video kali ini, biar kami lebih semangat lagi buat video-video berikutnya, dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen, serta share video ini sekarang juga. Oke guys, berikut ceritanya. Awalnya tahun 2003 ya, kalau nggak salah, soalnya saya lupa ingat juga. Waktu itu saya tinggal sama tante saya. Kebetulan tante saya lagi bikin rumah, jadi otomatis tante saya tinggal di rumah kontrakan yang serumah. Di rumah itu saya sering banget ngelihat sekelebatan sosok-sosok yang sebelumnya nggak jelas itu, entah perempuan entah laki-laki gitu. Hanya sekelebatan, kadang hitam gitu. Jadi cuma bayangan aja itu Kang? Ya awalnya, tapi itu juga saya lihat cuman di belakang halaman rumah gitu, untuk jemur gitu. Itu Kang siang atau malam Kang lihatnya Kang? Keseringan sih malam. Oh malam. Tapi siang juga suka ada itu? Kalau siang sih jarang sih. Oh jarang. Soalnya keseringan malam itu sering ngeliatin, karena saya ngerasa dia itu kedinginan. Makanya entah ada maksud apa, dia sering ngeliatin. Mungkin minta tolong atau apa, entah, saya juga nggak tahu gitu. Awalnya sih saya tidak terlalu yakin kalau saya melihat hal itu. Cuman semakin hari sampai berbulan-bulan, karena lumayan juga ya saya tinggal di situ, hampir ada 7-8 bulan mungkin. Saya hampir 4-5 kali lah melihat kejadian itu. Pernah suatu waktu
asisten rumah tangganya tuh disuruh ke rumah ibunya tante saya. Saat itu saya sendiri di rumah. Saat itu sendiri di rumah, si pintu kamar mandi itu ditutup. Tutup posisinya. Ada pas saya lagi nonton, saya sempat dengar ada suara orang yang lagi nyikat lantai di kamar mandinya. Iya, di kamar mandi. Sempat itu, tapi sekali itu. Iya. Cuma sekali. Kesananya udah nggak ada lagi, cuman ya itu keseringan sekelebatan dulu aja gitu. Setelah beberapa minggu kemudian, tante saya yang dari Bandung nginep. Pas nginep, setelah 3 hari dia nginep di rumah, dia ngelihat sosok di luar rumah, tapi bukan di dalam. Saat itu hujan, tante saya iseng nengok keluar karena ada kucing. Si kucing tersebut tuh nongkrong di kayak di karangan rumah gitu. Bukan di karangan rumah, jadi di pagar. Cuma di pagar tuh ada kayak beton. Oh iya. Nah, si kucing nongkrong di situ, tapi di belakang si kucing ada sosok. Itu sosok apa? Kayak kunti mungkin. Kunti. Tante saya setelah melihat itu kaget, dia duduk, nggak bisa ngomong apa-apa. Mungkin shock mungkin. Shock banget tuh, shock banget. Dia duduk, sampai ditanya pun dia nggak mau ngejawab kenapa. Setelah beberapa menit kemudian dia baru mau ngejawab kalau dia melihat sesuatu yang di luar. Tadinya cuma iseng lihat keluar karena hujan, ada kucing, tapi di belakang kucing tersebut ya ada makhluk itu. Itu kan kejadiannya dari awal pindah atau gimana kan? Justru yang bikin saya aneh tuh tante saya yang menyewa rumah itu nggak pernah kejadian sama tante saya yang nyewa rumah. Justru sama orang lain kayak saya gitu, terus tante saya gitu. Jadi sama yang kontrak itu kejadiannya? Sama tante saya yang satu lagi yang dari Bandung itu. Nah, karena kejadian itu, tante saya sempat tanya-tanya. Cuman emang belum ada tindakan gitu. Karena agak susah ya cari orang yang ngerti gitu. Akhirnya ibu saya yang cari tahu. Minta tolong sama temennya yang kebetulan dia punya kemampuan untuk hal yang kayak gitu. Minta tolong ke situ. Di pinggir rumah tante saya tuh ada pohon belimbing ya. Cuman kebetulan si pohon belimbingnya tuh deketan sama selokan. Jadi ada space buat selokan, tapi ada pohonnya juga gitu. Nah, setelah tanya-tanya, terus mungkin ada ritual tertentu, si temen ibu saya tuh pengen tahu, nanyain, akhirnya ketahuan lah gitu. Ternyata di pohon belimbing si makhluk itu diamnya tuh di pohon belimbing gitu. Ternyata selama dia sering ngeliatin ke saya sama ke tante saya tuh bener dugaan saya, dia minta tolong. Itu kira-kira minta tolong kayak gimana kan? Jadi yang tadi awal saya ceritain, sosoknya perempuan, dia telanjang. Dia minta tolong, saya dia minta tolong dibeliin
kain hijau Iya. sama batik. Hmm. Dia kedinginan, tinggal di luar di pohon belimbing Gitu, itu. Ditelisik lebih dalam, ditanya, ternyata namanya Neneng. Namanya Neneng. Terus dicari tahu lagi kenapa dia ada di situ. Ternyata daerah itu tuh dulu ada makam, bukan makam besar, mungkin makam keluarga mungkin. Nah, ada makam yang kebetulan makamnya dia tuh nggak kepindah. Jadi si mungkin tulang-tulangnya atau masih ada di sana gitu. Nah, singkat cerita, temen ibu saya tuh intinya minta tolong buat pindah, jangan ganggu yang sewa gitu kan, yang sewa rumah ini. Alhamdulillah semenjak itu nggak ada. Nah, kejadian selanjutnya, kebetulan setelah beberapa bulan tinggal di rumah sewa tersebut, tante saya pindah ke rumah yang baru. Cuman di rumah yang baru, si tante saya lagi tahap bikin garasi. Jadi belum beres. Kalau rumahnya udah gitu ya, buat tinggal. Cuman garasinya masih ada yang direnovasi gitu. Masih pembuatan. Iya, masih pembuatan. Selama pembuatan garasi hampir ada 1 bulan entah 2 bulan lah, beberapa orang yang lewat tuh sering lihat kunti. Tapi di atas garasi itu, karena kebetulan gelap, belum ada penerangan sama sekali. Ya itu, tiap orang yang lewat depan rumah pasti ngeliat. Ada 4-5 orang. Yang lihatnya itu sosoknya masih yang di rumah sebelumnya atau beda lagi, Kak? Sepertinya sama. Jadi ngikut. Cuman tapi dia nggak mau masuk. Nggak mau masuk ke dalam, cuman karena mungkin dia tertolong, udah dikasih kain sama batik, dia ikut. Nah, ya mungkin orang-orang yang sering lewat sering ngadu sama saya. Ngadunya ya gitu, bilang kalau semalam saya lihat itu di atas. Emang saya tanya, emang lihat apa gitu? Kayak kunti di atas. Oh gitu. Ya udah, karena saya tahu gitu ya, karena saya udah pernah ngerasain juga. Oh ya udah, ya kebetulan aja mungkin, kata saya gitu. Taunya minggu kemudian orang lain ngelihat juga gitu. Sampai ada 4 orang lah, kata saya juga. 4 orang ngelihat. Nah, karena khawatir, tante saya mungkin agak ketakutan ya. Emang dia nggak ngalamin. Akhirnya dia minta tolong sama uak mungkin ya. Uak saya yang ada di Antapani. Untuk dipagerin rumahnya. Nah, setelah dipagerin, ya kejadian orang yang sering ngeliat itu emang udah nggak ada. Jadi nggak ngeliat lagi gitu. Cuma yang bikin aneh, setelah waktu bikin garasi itu, si tanah yang emang agak curam. Tanahnya emang agak curam, sempet jebol. Itu jebolnya kayak gimana, kan? Udah rata, udah siap ditempatin, udah teduh lah, intinya udah teduh gitu. Cuman kalau buat dimasukin mobil masih khawatir gitu. Soalnya masih ada bolong-bolong, bocor-bocor yang belum beres gitu. Sempet jebol pokoknya, si dari pinggir kiri itu jebol ke bawah, otomatis harus direnov lagi. Nah,
yang jadi pertanyaannya, entah dia nggak nerima, entah dia ngerasa keusir atau gimana, ya saya nggak tahu. Iya. Nah Kang, setelah rumahnya dipagar terus mengalami kejadian yang garasinya roboh itu, mengalami kejadian-kejadian lagi nggak Kang? Kebetulan ya kebetulan pas banget saya ngalamin. Jadi saat jebol, kebetulan ada batu yang nggak tahu dari mana sebelumnya, karena pas si garasi itu di apa ya namanya, ditumbuk buat pemadatan gitu. Ada batu besar di bawah. Ada sosok yang itu benar-benar kunti tapi nggak sadar gitu. Itu di mana Kang posisinya Kang? Di bawah. Oh di bawah itu? Di gelondongan batu yang jatuh dari atas itu ada sosok yang diam. Oh di bawahnya? Kebetulan saya lewat sama teman saya. Saya lewat karena orang Sunda ya harus banyak apa istilahnya, pamit gitu. Adab gitu. Bukan ya, maksudnya adab, kalau ada orang pasti permisi gitu kan. Nah, saya lewat malam-malam gitu, ceritanya malam-malam habis pulang main lewat situ gitu. Di belakang rumah tuh ada jalan gitu. Saya lewat, dia ada di situ duduk. Nggak tahu kenapa, saya bilang permisi. Kang nyadar nggak itu sosok atau orang gitu? Justru nggak sadar, makanya saya bilang permisi. Oh jadi taunya orang gitu? Teman saya yang nanya gitu. Setelah saya bilang permisi, beberapa meter kemudian lewat, teman saya yang nanya, kamu bilang permisi sama siapa tadi? Ya tadi ada orang, saya bilang. Tadi ada orang duduk ya, permisi lah gitu. Nggak ada siapa-siapa. Kamu suka aneh-aneh aja katanya. Saya tadi hampir lari, dia bilang gitu. Saya tadi hampir lari. Cuman karena berdua ya udahlah biarin gitu. Cuman saya anggap kamu aneh katanya. Ya setelah dia nanya kayak gitu, di rumah saya sadar loh. Terus kalau misalkan yang tadi bukan orang, apa gitu? Emang setelah saya permisi, dia emang nggak jawab apa-apa. Dia cuman diem nunduk gitu. Ngebelakangin tapi ngedepanin. Ngedepanin. Makanya saya bilang permisi. Cuman yang bikin aneh, ya kenapa saya nggak nyadar kalau itu makhluk halus gitu. Sementara teman saya yang nyadar gitu. Setelah itu di hari-hari yang lain, saya tuh ikut mandi ceritanya, karena kebetulan di rumah nggak ada air. Pas kemarau, saya ikut mandi ke toilet di sebelah rumah tante saya tuh. Saya ikut mandi, kebetulan si kamar mandinya belum layak pakai, jadi belum ada penerangan sama sekali. Itu kejadian yang beberapa kali saya alamin. Emang nggak terlalu creepy sih, nggak terlalu serem ya. Cuman kalau diingat-ingat lagi ya ternyata serem juga. Dalam keadaan kamar mandi yang cukup sempit, mungkin 2 meter ke 2 meter, ruangan gelap, nggak ada sama sekali gantungan baju atau apa. Yang ada hanya baju saya di pintu sama handuk. Oh digantungnya di pintu? Di pintu toilet itu. Tapi posisi pintu saya di toiletnya di depan, di belakang saya ada kain. Ada kain yang nyapu ke itu kerasanya gimana kan?
dingin Dingin. dingin dingin, ibaratnya kayak apa ya, kain yang udah kehujanan terus nyentuh gitu. Itu udah Itu akan langsung pergi atau gimana Kang? ya karena mungkin nggak tahu kenapa ya, karena mungkin sebelumnya udah ngalamin ini. Itu saya cuek aja, takut sih takut gitu, cuman ya udahlah biarin gitu. Kalau emang dia mau ngeliatin saya mandi ya udah gitu. Itu Silakan lama itu kan? Lamanya mandi berapa menit sih gitu? Ya lumayan ngeri sedep juga di dalam gitu. Iya. Udah sih itu terakhirnya kayak gitu sih. Tapi kan kalau ya kealamin sama saya ya langsung lari Ya. Asli itu misalkan lagi mandi terus ada sosok yang kayak gitu asli. Ya kalau misalkan saya gemeter gini ya, kalau misalkan zaman sekarang kealamin lagi nggak mau serius. Apalagi lagi mandi gitu, lagi mandi mau lari kemana, mana nggak pakai apa-apa gitu. Ya udah cukup lah gitu. Saat itu sampai saat ini ya udah cukup sampai di sini gitu. Saya buat ngalamin hal kayak gitu. Oke guys, segitu aja cerita dari Kang Pian. Kalau menurut saya ceritanya seram sekali ya Kang. Itu apalagi yang waktu di kamar mandi Kang. Soalnya kalau misalkan saya yang ngalamin Kang, ya nggak tahu gitu Kang, misalnya teh udah mah sendiri gelap gitu Kang. Ya pokoknya percaya nggak percaya, tapi itulah yang langsung dialami oleh Kang Pian. Nah Kang, mungkin ada pesan-pesan nggak Kang buat pemirsa Kang? Ya, pesan saya buat penonton Amarta Channel ya, juga penonton kisah serem lainnya, jangan lupa beribadah, jangan lupa berdoa, karena yang terjadi sama saya dulu itu karena saya kurang berdoa dan saya kurang beribadah, makanya saya diganggu. Jadi sering diganggu ya Kang? Iya, ya udah itu pesan saya itu aja sih. Nah, dan buat kalian yang mempunyai cerita horor tapi tidak bisa datang ke Amarta Channel, boleh langsung kirim cerita Anda di DM Instagram kami atau di email yang ada di link deskripsi di video ini. Oke, mungkin segitu aja di video kita kali ini. Selamat bertemu di malam Jumat berikutnya. Saya Julian, Kang Pian, Amarta Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.